Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia, Advokat Bapak Dr. Kandidat Reska Setiano, Yohanes Wisnu Adi Hilo, Hari yang spesial ini di sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia Jumat 30 Mei 2025. Perkenalkan, nama saya Advokat Muhammad Fajar Sarjana Hukum Magister Hukum, didampingi oleh Advokat Waodeka Tikasari Sarjana Hukum Magister Hukum Keluarga Besar Kongres Advokat Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan buka sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Kepada para peserta, calon advokat atau para undangan, dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Upacara pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Jumat 30 Mei 2025 dimulai. Presiden Kongres Advokat Indonesia selaku pimpinan sidang terbuka pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia beserta anggota majelis memasuki ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari Salva Salsabila, kepadanya dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah rumahku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
dilanjutkan lagu Mars Kongres Advokat Indonesia. Kami adalah advokat KAI, berjuang untuk menegakkan hukum. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi integritas profesi, memegang teguh visi dan misi. Tak pernah berhenti, selalu berjuang membangun masa depan advokat Indonesia. Kami juga bertekad membangun negeri, sejak konstitusi dan organisasi, bersama memajukan negara Indonesia, junjung tinggi hak asasi manusia. KAI berjuang, KAI membangun peradaban advokat Indonesia. KAI berjuang, KAI membangun peradaban advokat Indonesia. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia, Bapak Nasrullah Nawawi SHMH. Kepadanya kami persilahkan. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya mereka telah berjuang dalam penegakan hak asasi dan hukum di Indonesia, seperti sebagaimana yang hadaskan dan yang akan kita cita-cita. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Selanjutnya, pembacaan doa pembuka yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Mulyadi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, izin
Kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua belah tangan kita sama-sama memohon dan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimis sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lahum wa'idna wa'idhum wahfadna wahfadhum wasallimna wasallimhum. Allahumma qabulan min hajati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengembangkan tugas-tugas yang mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah dan kebijakan untuk menutupi kekurangan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesalahan. Allahumma qabulan bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qabulan bi barakati Jibril wa qabulan bi barakati Mikail wa qabulan bi barakati Israfil wa qabulan bi karamati Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa qabulan bi ma'unati syekhina wa murabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mulyadi. Doanya insya Allah berkah dan kabul. Amin ya rabbil alamin. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama tarian daerah adat Betawi yang akan dibawakan oleh Sanggar Rati Ayu. Kami persilahkan.
Sekali lagi kita berikan aplaus dan apresiasi kepada para penari yang telah menyanyikan tarian ucapan selamat datang. Selanjutnya, pembukaan sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dengan agenda pengangkatan advokat oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia Bapak Dr. Nasrullah Nawawi SH.M.H. Pada hari ini, Jumat 30 Mei 2025, sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dalam rangka pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan sebagai advokat oleh Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia Advokat Bapak Dr. Kandidat Antoni SH.M.H. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 001-00-078 S/KAI/Advokat/KAI/5 tentang pengangkatan sebagai advokat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat harian Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, menetapkan, memutuskan, pertama, mengangkat
saudara advokat. 1. Dr. Wahyu Mujiono SH.MH. Untuk nama yang dipanggil untuk menempati tempat yang telah disediakan di depan. 2. Reskiel Steviano Kaeng SH. Dr. Andes Siswandi SH. Gus Budianto SH. Ignatius Yohanes Wisnu Aji Birowo SE SH. Michael Aquila Pinandita SH. Dionius Sanditara SH. Efran Reynold Voltak SH. Paku Alam Putra Alam SH. Supendi SH. Dimas Indra Erlangga SH. Dava Patriansa SH. Raja Bustanil Arafat Ritonga SH. Immanuel Luki Widiarja SH. Faikah Lutia Zamir SH. Kedua, keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 30 Mei 2025 dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2025, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Dr. Nasrullah Nawawi SH.MH CTA CLI CPM selaku Presiden, SH.MH CTA CLI CLA selaku Sekretaris Jenderal ditandatangani. Terima kasih. Pengangkatan advokat oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia. Pimpinan sidang dimohon berdiri. Pengangkatan advokat, saudara-saudari dan saudari-saudari, berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, saudara-saudara telah memenuhi syarat undang-undang berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Maka pada hari ini saudara-saudara secara resmi akan saya angkat sebagai advokat. Apakah saudara-saudara dan saudara-saudara bersedia? Bersedia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka terhitung sejak pada hari ini Jumat tanggal 30 Mei 2025 dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 2003, maka saya selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia secara resmi mengangkat saudara-saudara sebagai advokat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sentiasa membimbing dan menolong saudara-saudara dalam menjalankan tugas-tugas dalam profesi ini. Selesai. Pimpinan dimohon berdiri. Duduk kembali. Pembacaan
7 Ikrar Advokat Kongres Advokat Indonesia dipimpin oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia Bapak Advokat Arman Suparman SH MH, yang lafalnya diikuti oleh para advokat yang baru diangkat. Tujuh ikrar advokat KAI. Kami advokat KAI menyatakan ikrar sebagai berikut. Satu, bahwa kami advokat KAI akan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, bahwa kami advokat KAI akan setia kepada organisasi, taat menjalani konstitusi dan peraturan organisasi, akan memegang teguh dan menjalankan visi dan misi serta spirit perjuangan KAI. Tiga, bahwa kami advokat KAI senantiasa memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, integritas, etika, dan kesantunan sebagai advokat. Empat, bahwa kami advokat KAI bertekad untuk menjadi salah satu elemen bangsa yang akan memberikan kontribusi positif di dalam pembangunan dan penegakan hukum Indonesia. Lima, bahwa kami advokat KAI akan terus berjuang untuk kebenaran, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Enam, bahwa kami advokat KAI akan berdiri di garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat tertindas. Tujuh, bahwa kami advokat KAI tidak akan pernah berhenti dan pantang surut untuk terus berjuang atas hak-hak hukum dan hak-hak konstitusional advokat Indonesia demi membangun masa depan dan peradaban baru advokat Indonesia yang lebih baik, kuat, mandiri, profesional untuk melahirkan dan membentuk advokat opsium nobile. Selanjutnya, prosesi penghormatan bendera pusaka merah putih dan patakan Kongres Advokat Indonesia oleh para advokat yang baru diangkat. Para advokat secara bergantian maju ke depan untuk mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai advokat dan pengalungan kartu tanda advokat dari Presiden Kongres Advokat Indonesia dan anggota majelis, dengan terlebih dahulu melakukan penghormatan bendera merah putih dan patakan Kongres Advokat Indonesia secara bergantian, tertib dan teratur. Pimpinan sidang dimohon berdiri. Selamat bergabung. Salaman.
Nama saya ada di belakang. Tolong dijaga baik-baik ya. Dwi Putra Budianto, dari Sabang. Nasius. Ya. Izin. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ajar terus. Selamat bergabung. Kongres Advokat tidak pernah takut. Ajar terus. Selamat bergabung ya. Jadi advokat yang berani. Selamat bergabung. Jangan nunduk, lihat ke depan terus. Jangan pernah takut. Siap. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih. Pengalaman yang dibutuhkan, Pak. Siap. Dimas? Ya. Jangan jadi Dimas terus, jadi anak Mas ya. Dafa. Selamat bergabung ya. Mas. Raja Mustamil nih namanya. Ayo silakan. Ayo. Selamat bergabung. Selamat bergabung Luki ya. Jangan takut-takut. Ada iparnya, hajar aja. Hajar ya, hajar. Gabung ya. Maju sama seperti kakaknya. Gabung ya. Izin ya. Maaf. Ini nanti nyusul ya. Sekalian. Gabung nanti minta. Ini simbolik aja sih. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Penutupan sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dengan agenda pengangkatan advokat oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia Bapak Dr. Nasrullah Nawawi SHMH. Sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dalam rangka pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, para hadirin, marilah kita beri tepuk tangan atas terselenggaranya dan pelaksanaannya dengan bersama prosesi pengangkatan calon advokat Kongres Advokat Indonesia oleh Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia. Selanjutnya adalah sambutan dari Presiden Kongres Advokat Indonesia Bapak Advokat Dr. Nasrullah Nawawi SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan. Pertama-tama tentu saja kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengambilan pengangkatan advokat baru di lingkungan KHI.
Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Barat yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres Jakarta Barat yang mewakili, serta para tamu undangan sekalian, dan terus DPP, DPD Jakarta, dan advokat baru yang dilantik pada hari ini. Pertama, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat menjadi advokat, dan selamat mengikuti sebuah proses profesi baru dalam tatanan masyarakat Indonesia, di mana di situ dalam salah satu aparat penegak hukum yang kita kenal itu jaksa, polisi, dan hakim, itu salah satunya adalah advokat. Nah, tentu saja dalam perjalanan sejak berdiri Indonesia merdeka, advokat ini mengalami pasang surut, sebagaimana juga di kalangan jaksa, di kalangan hakim, dan lain sebagainya. Ketika bapak-bapak, ibu bergabung dan bersedia untuk menjadi keluarga besar Kongres Advokat Indonesia, setidaknya ada 3 hal menurut kami yang perlu dibekali ketika Anda memasuki advokat. Karena hari ini sebetulnya bukanlah akhir dari perjuangan Anda untuk menjadi advokat, tapi baru mulai sebetulnya. Ya. Pertama, tentu saja yang harus di-upgrade itu adalah peningkatan tentang skill. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu setelah mengenyam bagaimana kuliah di Fakultas Hukum, tapi aplikasi hukum tersebut ketika dia berjalan dalam praktek itu memerlukan keterampilan. Sama seperti chef, dia tahu apa yang disebut dengan protein, apa yang dimaksud dengan karbohidrat misalnya. Tapi bagaimana mengolah ini menjadi sebuah makanan yang enak dan sehat, itu memerlukan keterampilan. Sama di dunia advokat juga memerlukan skill untuk itu semua. Anda boleh hafal semua undang-undang, tapi bagaimana menggunakan undang-undang ini dengan efektif dan benar ketika menjalani profesi, itu hal yang lain. Bagaimana berargumentasi secara tertulis dalam membuat gugatan, dalam membuat bantahan, dan lain sebagainya, itu hal yang lain. Jadi kami menghimbau bahwa teman-teman baru untuk meningkatkan, mengupgrade skill, sekalipun kita punya modal sarjana hukum dan lain sebagainya. Kedua, knowledge tentu saja. Ya, seperti saya bilang tadi, begitu Anda masuk di dunia advokat, pilihan itu banyak sekali. Sebaran ilmu hukum itu sudah luar biasa berkembang. Dulu kita hanya mengenal perdata dan pidana. Tahun 80-an beranjak lagi tata usaha negara. Tahun 90-an tren lingkungan hidup. Dan berkembang tentang hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Pidana sudah berkembang jadi pidana khusus. Perdata sudah berkembang jadi perdata khusus, dan lain sebagainya. Nah, pemahaman awal kita di bangku kuliah ini nggak cukup kalau ini hanya sebatas itu saja. Jadi kami menghimbau bapak-bapak untuk mengupgrade, menaikkan kualitas keilmuan tadi supaya memiliki keahlian yang bersifat khusus tadi. Ya, itu mau nggak mau, karena itu tuntutan dari pasar. Orang yang punya uang, Pak, ketika mau memakai jasa advokat itu pasti langsung pada profesionalisme portofolio yang seperti apa advokat yang mau dia pilih. Misalnya, saya punya persoalan ini di bea cukai. Tentu saja dia memilih ahli yang sudah pengalaman bagaimana membela di bea cukai. Nggak akan dia pakai pengacara-pengacara umum. Nah, ini yang bapak-bapak, ibu-ibu nanti juga harus upgrade. Yang ketiga, itu adalah attitude, ya, skill, knowledge, dan attitude. Attitude ini salah satunya berkenaan juga dengan kode etik sebetulnya. Nah, kode etik itu dimulai dari mana? Hukum itu, Pak, Ibu, hanya diajarin tentang salah benar. Tapi secara moral manusia itu bukan cuma salah benar, tapi baik dan buruk. Baik dan buruk, dan baik dan buruk itu adalah pilihan etika. Kalau Anda melakukan sesuatu yang salah, pasti buruk.
Tapi terkadang dalam pilihan kenyataan hidup, sesuatu yang salah belum tentu melanggar hukum. Tetapi advokat yang baik, perilaku yang baik, itu dari awal dia sudah memiliki early warning, pencegahan dari awal. Jadi ketika Anda bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu sudah pilihan etika, itu sudah pilihan moral. Kalau Anda memegang baik dan buruk, insya Allah ini menjadi sebuah hal yang baik. Saya ingat apa yang disampaikan Prof. Jimli itu, halal dan toiban. Jadi bukan soal halal, tapi toib katanya. Soal baik dan buruk. Nah, saya berharap teman-teman advokat KAI juga memiliki parameter baik dan buruk itu. Karena itu penting, Pak. Ya, itu penting. Karena itu mencerminkan kualitas Anda. Mencerminkan kualitas intelektual Anda. Dan yang paling berat juga adalah mencerminkan kualitas organisasi. Anda bayangkan kalau advokat KAI ini ngomongnya kasar, tidak bertata krama yang baik, orang pasti tanya siapa sekjennya, siapa ketua dewan kehormatannya, siapa presidennya. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Ya, jadi sebelum ada laporan misalnya tentang kode etik dan lain sebagainya, Anda mesti memiliki early warning mana yang baik, mana yang buruk. Ini sebetulnya bukan soal profesi saja, tapi soal perilaku hidup. Gitu loh. Saya yakin kalau Anda sudah memiliki batasan-batasan mana baik dan buruk, kode etik Anda akan lewat. Artinya akan mengikuti juga proses kode etiknya. Saya kira pesan saya cuma itu saja dari teman-teman DPP, tapi kami akan membantu sedapat mungkin supaya teman-teman yang baru dilantik itu mendapat segera menjadi advokat yang profesional, advokat yang tidak malu-maluin, advokat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai advokat. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir saya mengatakan, sebetulnya ada kabar bahagianya, Bapak. Advokat itu nggak ada pensiun, Pak. Jadi kalau Anda jadi notaris ada pensiun, polisi, jaksa ada pensiun, advokat itu nggak ada pensiun. Nah, karena advokat tidak ada pensiun lah, maka saya berharap bahwa kepatuhan Anda terhadap hukum, kepatuhan Anda terhadap norma juga sepanjang hidup. Kan itu konsekuensinya. Saya akan demikian, selamat bergabung, selamat menjadi warga Kongres Advokat Indonesia. Bersama-sama kita memajukan kualitas hukum di Indonesia. Bersama-sama kita menunjukkan kualitas advokat yang baik, yang bisa membedakan mana baik dan benar. Bukan cuman halal dan haram, tetapi mana yang baik dan benar. Saya demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden atas wejangannya untuk calon advokat yang baru saja dilantik. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Joko Mulyono selaku Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat. Kepada Bapak kami persilakan. Atau yang mewakili? Oh ya, baik, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati para anggota Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Kemudian yang kami hormati pula para undangan. Yang kami hormati hadirin sekalian, ya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, ya, dalam rangka pengangkatan advokat, ya, Kongres Advokat Indonesia tahun 2025. Mewakili
Kasudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu Bapak Joko Mulyono, yang pada hari ini beliau mohon maaf tidak dapat menghadiri undangan karena beliau juga ada acara ya, banyak acara. Jadi kami dari Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas untuk memfasilitasi ya segala sesuatu permintaan dari masyarakat dan pemerintah terkait dengan seni budaya ya, seperti pada hari ini Kongres Advokat Indonesia meminta bantuan berupa sepasang onda statis, dan tadi ya kita saksikan sebuah tarian Betawi. Alhamdulillah komponen kami masih ada dan masih banyak dan kami bisa berikan. Ya, iya. Jadi ya sama-sama Pak. Ya. Jadi kami dalam hal ini hampir dikatakan, mohon izin sebentar Pak ya, hampir dikatakan tidak mempunyai waktu libur ya. Sampai Sabtu Minggu pun kami tetap melayani segala permintaan dari masyarakat terkait dengan seni dan budaya. Ya. Ya, ini adalah konsekuensi dari apa yang telah kami terima selain daripada gaji, yaitu Pemda DKI telah mempunyai memberikan uang kesejahteraan ya, yang kita tahu semua itu ada uang saya lupa jadi iya ya. Jadi uang tersebut kami pergunakan untuk transportasi ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, terutama di dalam bidang seni. Kemudian beliau juga menitipkan ucapan selamat ya, selamat atas terselenggaranya sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia pada hari ini, dan selamat bertugas kepada yang dilantik pada hari ini. Ya, demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikannya, dan terima kasih pula atas kontribusi dari penari yang telah disediakan. Mudah-mudahan kedepannya kami akan tetap bersinergi dalam kebudayaan DKI Jakarta. Terima kasih Bapak. Selanjutnya sambutan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Bapak Twedi Aditya Benaldi, atau yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, yang kami hormati para pengurus dan panitia Kongres Sidang Terbuka Dewan Pimpinan Pusat, para hadirin undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami pada kesempatan sore ini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, mengucapkan selamat atas pelaksanaan sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada para advokat yang sore hari ini telah dilantik dan
selamat bergabung di dalam lingkup advokat Indonesia. Mudah-mudahan pada saat menjalankan tugasnya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, bisa amanah sehingga mendapatkan hafalan thayyiban. Mungkin dari kami tidak banyak, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pelantikan advokat Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri apresiasi betul dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat dan yang mewakili. Dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat tadi berpesan, dalam menjalankan tugas advokat harus senantiasa mengedepankan etika, integritas dan profesionalitas. Sekali lagi kita beri apresiasi dan aplaus dalam sidang terbuka Kongres Advokat Indonesia. Selanjutnya, mohon izin pimpinan sidang untuk tetap di tempat karena kita akan melanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2025-2030. Untuk para tamu, kami juga meminta untuk tetap di tempat karena kita akan melakukan satu prosesi pelantikan pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2025-2030. Acara pelantikan pengurus dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2025-2030. Pembacaan surat keputusan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 oleh Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia Bapak Advokat Dr. Kandidat Antoni Esa MH. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 0,04-DPD-KAI-KAI-2 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. Salah mungkin ya? 2025-2030. 2025-2030. Maaf. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta masa bakti 2025-2030. Pertama, mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta masa bakti 2025-2030. Kedua, mengesahkan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia Daerah Provinsi
khusus Jakarta Masa Bakti 2025-2030. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan dapat diubah, dapat ditambah, dan atau disempurnakan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Advokat Dr. Nasrullah Nawawi, SH, MH, CRA, CLI selaku Presiden. Advokat Dr. Kandidat Antoni SH, MH, CRA, CTA, CLI, CIL selaku Sekretaris Jenderal. Lampiran surat keputusan nomor 4 /SKEP /DPD /DPP KAI /2 2025 tanggal 26 Februari 2025. Pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta Masa Bakti 2025-2030. Dewan Penasehat Advokat Ujang Wartono SH untuk nama yang dipanggil untuk menempati tempat yang telah disediakan dan ke depan. Advokat Ferdinand M. Kili SH, Advokat Masuri SH. Dewan Kehormatan Advokat Suharman SH, Advokat Fahrudin Iman Santoso SH. Ketua Advokat Dr. Kandidat Tuti Susilawati SH, MH. Wakil Ketua Advokat Umar Abdul Aziz SH, MH. Advokat Cornelius Naibaho SH. Sekretaris Advokat Arif Munandar SH, MH. Advokat Iwan Kuryadi SH, MH. Bendahara Advokat Maria Suri SH. Wakil Bendahara Advokat Salsabila Putri SH. Bidang-bidang organisasi dan keanggotaan. Ketua Advokat Heri Fahrudin Tanjung SH. Wakil Ketua Advokat Dedi Mulyadi SH. Hukum dan Advokasi. Ketua Advokat Susandi SH. Wakil Ketua Advokat Rizky Rahman Kholik SH, MH. Pendidikan dan Pelatihan. Ketua Advokat Cahyo Kusnanto SH. Wakil Ketua Advokat Eviana SH, MH. Hubungan Masyarakat. Ketua Advokat Kordi Hasiguan SH. Wakil Ketua Advokat Bernardus Susanto SH. Pengabdian Masyarakat. Ketua Fiter Sitohang SH. Wakil Ketua Daniel Michael SH. Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ketua Advokat Lia SH, MH. Wakil Ketua Advokat Desi Rahma SH. Sekretariatan Muhammad Akbar SH. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Advokat Dr. Nasrullah Nawawi SH, MH, MM, CRA, CLI selaku Presiden. Advokat Dr. Kandidat Antoni SH, MH, CRA, CTA, CLI, CIL selaku Sekretaris Jenderal.
Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia Bapak Advokat Dr. Nasrullah Nawawi SH MH. Saudara-saudari, sebelum saudara-saudari saya lantik dan saya kukuhkan sebagai Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025 dan 2030, saudara-saudari harus berjanji untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang dan loyal kepada organisasi, menjalankan ADART serta peraturan Kongres Advokat Indonesia. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Baiklah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya resmi saudara-saudari saya lantik dan saya kukuhkan sebagai Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia masa bakti 2025-2030. Selamat menjalankan amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada saudara-saudari. Terima kasih. Penyerahan Pataka Kongres Advokat Indonesia oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia didampingi Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia, didampingi oleh Presiden serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta Advokat Dr. Kandidat Tuti Susilawati SH MH. Kami dari pimpinan DPP Kongres Advokat Indonesia menyerahkan pataka ini kepada saudari sebagai Ketua DPD DKI Jaya untuk dikibarkan menegakkan panji-panji KRI, keadilan dan pengembangan hak asasi manusia di wilayah DKI. Apakah saudara bersedia? Saudari bersedia? Bersedia, kibarkan. Kamera. Selanjutnya diikuti dengan ucapan selamat dari Presiden Kongres Advokat Indonesia beserta jajaran kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta yang telah dilantik dan dikukuhkan. Selanjutnya pimpinan sidang selamat ya untuk kembali ke tempat semula. Pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi integritas profesi, Pembacaan fakta integritas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang dibacakan oleh Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia Bapak Advokat Arman Suparman SH.MH dan lafalnya diikuti oleh seluruh pengurus DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta yang baru dilantik. Mohon diikuti lapor yang saya bacakan. Fakta integritas pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030. Kami pengurus dan anggota Kongres Advokat Indonesia DPD KI Provinsi DKI Jakarta
DPD KAI Provinsi DKI Jakarta menyatakan ikrar dan kami menyikapi permasalahan hukum bangsa ini. Satu, kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, negara demokrasi yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, hukum konstitusi organisasi, dan akan setia kepada organisasi. Dua, kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia bertekad untuk mengurus dan mengelola serta menjalankan roda organisasi KAI secara serius dan sungguh-sungguh untuk dapat mewujudkan visi dan misi organisasi, akan menjaga integritas, marwah dan kehormatan organisasi yang mendasar pada nilai-nilai konstitusi, moralitas dan etika. Tiga, kami pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia akan konsisten dan konsekuen dengan segala peraturan organisasi terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus, termasuk dan tidak terkecuali akan patuh terhadap semua keputusan organisasi berkaitan dengan posisi kami sebagai pengurus apabila melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban sebagai pengurus. Jakarta, 30 Mei 2025. Pengurus DPD KAI Jakarta. Baik, untuk pengurus Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia Daerah DKI Jakarta untuk kembali ke tempat semula. Kepada Presiden Kongres Advokat Indonesia selaku pimpinan sidang terbuka pengangkatan advokat beserta anggota majelis dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Hadirin mohon berdiri. Baik, hadirin untuk dimohon duduk kembali. Baik, terima kasih.
Untuk para hadirin dan tamu undangan yang telah mengikuti prosesi sidang terbuka Dewan Pimpinan Kongres Advokat Indonesia dan pelantikan serta pengukuhan antara Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan coffee break. Untuk selanjutnya akan kita kembali dalam acara pelantikan. Saat ini kita akhiri proses sidang terbuka dan pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia serta pelantikan. Kita akan break sejenak tentang makan siang dan akan dilanjutkan nanti pada prosesi pelantikan dari Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Untuk itu, para hadirin dan tamu untuk selamat menikmati kopi break dan makan siangnya. Kami persilakan. Berjuang untuk menegakkan hukum setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi integritas profesi, memegang teguh visi dan misi, tak pernah berhenti, selalu berjuang membangun masa depan advokat Indonesia. Kami juga bertekad membangun negeri, setiap konstitusi dan organisasi, bersama memajukan negara Indonesia, junjung tinggi hak asasi manusia. KHI berjuang, KHI membangun